Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Salam semangat. Nah, di video ini saya mau review materi fisika kelas 11 ya. Untuk persiapan ujian akhir semester, materinya ada tentang dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, lalu juga ada fluida, ya, fluida statis, fluida dinamis, ada tentang kalor, ya, perpindahan kalor, teori kinetik gas. Nah, supaya langsung lengkap, kalian bisa langsung lihat di website ya sudah tersedia paket lengkapnya karena di sini saya nggak mungkin bahas semua ya. Ada sekitar 40-an soal. Nah, kalian bisa buka bimbelsmart.com ya. Bimbelsmart.com lalu kalian register dulu. Kalau kalian belum register, kalian harus register dulu. Isi login dan emailnya samain aja. Lalu cek di dalam folder spam juga ya. Di inbox atau folder spam ada link aktivasi. Nah, kalian setelah aktivasi email tersebut baru kalian login. Setelah masuk ke login, nah di sini ada pilihan materi, quiz, berita, testimonials, dan membership. Nah, kalian pilih yang membership nih ya. Gabung jadi member. Di sini sudah tersedia beberapa paket. Kalau kalian mau fokus ke ujian akhir semester, itu sudah tersedia dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Di paket persiapan ujian akhir nih. Kita lagi diskon ya, harganya hanya 25.000 saja. Nah, kalian bisa klik add to chart, lalu klik aja view chart. Nah, di sini kalian langsung proceed to check out ya. Setelah check out, nanti kalian perlu isi nih billing detail dan lain sebagainya ya. Ini harus lengkap semuanya. Lalu place order. Nanti setelah place order ini kalian kalian akan lihat ada tampilan muncul buat pembayaran lewat OVO, lewat GoPay itu sama ya. OVO atau GoPay nanti akan muncul QR code. Nah, kalau mau lewat OVO atau GoPay, kalian harus gunakan laptop ya waktu membuka bimbelsmart.com. Nanti QR code-nya muncul di layar laptop kalian dan kalian buka handphone. Kalian ya, buka handphone kalian, buka GoPay atau OVO-nya, scan QR code-nya nanti akan ada notifikasi pembayaran sudah selesai ya. Kalian juga bisa bayar lewat Alfamart, lewat transfer, ataupun lewat ATM ya. Di situ ada pilihannya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung ke email admin yang ada di link deskripsi video berikut ini, atau ke bagian FAQ ya, di sini juga sudah dijelaskan caranya ya atau lewat email juga bisa. Oke, sama-sama kita langsung lihat aja ya video pembahasan untuk fisika kelas 11 persiapan ujian akhir semester ini. Nomor 4 ini tentang kesetimbangan benda tegar ya. Jadi ada batang kayu homogen AB diengsel pada tembok, sedangkan B-nya dihubungkan dengan tali. Seperti pada gambar, lalu ada beban 150 Newton dan ada berat batang juga 50 Newton. Besar gaya tegang tali adalah, nah ini saya gambar ulang ya. Seperti ini kurang lebih. Di engsel di sini di A, lalu di B dikasih tali. Sudutnya adalah 30 derajat. Lalu berat batang itu pasti selalu ada ya. Dan ada berat beban tadi ya. Nah, batang ini kalau homogen dia pasti setengah L ya. Tadi berat bebannya di 2/3 L. Oke. Di sini T-nya harus kita urai dulu nih. Ada TY, T di sumbu Y gitu ya. Dan T di sumbu X-nya. T di sumbu X ini nggak berpengaruh sih terhadap torsi nanti ya. Jadi kita akan pakai sigma torsi di A sama dengan 0. Karena dia setimbang. Oke. Jadi W1 akan bikin bendanya berputar searah jarum jam. Min W1 kali setengah L ya, kali jaraknya. Min W2 kali 2/3 L. Lalu ditambah dengan T, tapi yang di sumbu Y aja. Kali L. Oke, ini nggak susah. Min W1, tadi W1 nya berat beban batangnya 50 Newton ya. Dikali setengah. L nya ini bisa saya coret semua ya. Saya bagi L semua. Dikurang dengan W2. W2 nya adalah 100 berapa? 50. Oke, 150 kali 2/3 ditambah TY. TY itu adalah T dikali sin 30 gitu ya. Nah, dapat nih T-nya ya. Jadinya 25 tambah 100 kali 2 ya. Jadi 250 Newton. Oke, harus bisa ya ini ngitung-ngitungnya, nggak susah. Nah, kalau ditanya berapa gaya di engsel, nah ini baru pakai yang di sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kesetimbangan benda tegar itu modalnya cuma sigma Fx sama 0
sigma F di sumbu Y sama dengan 0 sama sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi pasti di engselnya. Oke ya. Jadi dia modalnya cuma 3 ini, tapi nggak selalu semuanya dipakai gitu ya. Kalau mau nyari T aja pakai sigma torsi lebih cepat. Tapi kalau mau nyari gaya engsel, itu kita harus urai dulu. Di A ini seakan-akan ada gaya datar dan tegak ya. Jadi ini bisa kita dapat nih. Seperti ini. Nanti gaya engsel ya. Gaya engsel itu berarti Pitagoras ya, antara gaya di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini baru dapat gitu ya. Jadi jawabannya 250 Newton yang nomor 4. Nah, nomor 5 tentang menggelinding ya. Ini digelindingkan ya. Sorry ya, ini salah. Digelindingkan pada bidang horizontal dengan kecepatan tetap 10, kemudian ke atas, naik ke atas bidang miring tapi menggelinding. Jari-jari bola R, M-nya massa, percepatan gravitasi 10, maka tinggi maksimumnya berapa? Oke, ini kita pakai perbandingan ya. Di posisi 1 dan posisi maksimumnya gitu ya. Pakai kekekalan energi. Oke. Di posisi 1 tingginya 0 ya. Di posisi 2 kecepatan yang 0 ya, karena maksimum. Nah, EK1 tapi dibagi 2 EK1-nya. Karena dia bergeraknya menggelinding, berarti ada EK rotasi setengah mv kuadrat sama EK translasi EK translasi setengah mv kuadrat dan EK rotasi setengah I kali omega kuadrat gitu ya. Sama dengan mg kali h. Nah, ini bisa kita breakdown nih, setengah mv1 kuadrat tambah setengah I-nya udah ada 2/5 mr kuadrat gitu kan. Dan V adalah omega kali R ya. Jadi omeganya adalah V per R di kuadrat gitu ya. Nah, dapat nih. M-nya nggak perlu ya. M-nya kita coret semua. Lalu ini bisa sederhanain. R-nya juga. Jadi dapatlah persamaan ya. Tinggal setengah V1 kuadrat tambah 1/5 V1 kuadrat sama dengan G kali H gitu ya. Jadi 7/10 V1 kuadrat sama dengan GH. Masukin nih ya angkanya 7/10 kali 10, V1-nya kan 10 ya, kali G kali H. Nah, dapat H-nya adalah 7 meter ya. Jadi ketinggian maksimumnya si bola, kalau dia gelinding, dianggap dia bola pejal, inersia 2/5 kuadrat, dari kecepatannya 10 meter per second dan tetap gitu ya, adalah ketinggian maksimum 7 meter dari permukaan horizontal. Jelas ya? Jadi di sini EK rotasi rumusnya adalah setengah I kali omega kuadrat. Ini selalu berlaku untuk benda yang berputar, menggelinding gitu ya. Beda dengan tergelincir. Kalau tergelincir bola tapi dia nggak muter. Itu cuma translasi aja setengah V kuadrat ya. Lanjut nomor 6, ada tangga homogen dengan berat 300 Newton bersandar pada sebuah dinding licin. Kaki tangga terletak pada lantai yang kasar. Misalkan lah ini A. Di atas A deh ya. A, ini B, ini C. Nah, ini ada gaya gesek nih di C. Karena dia bilang kasar. Lalu ada tangga homogen punya berat ya. W tangga. Di titik D misalkan ya. Dia pasti di tengah-tengah ya. Ini pasti 5 meter. Ini juga 5 meter ya kan. Karena 8 sama 6 di Pitagoras ya. Jadi 10. Panjang tangga 10. Lalu tangga tergelincir jika seorang beratnya 450 Newton menaiki tangga 2 meter dari kaki tangga. Nah, ada orang naik nih di sini W orang di titik E dan ini 2 meter dari kaki tangga nih yang miring ya. Berapakah koefisien geseknya? Oke, kita jabarin dulu ada gaya apa lagi ya selain gaya gesek dan gaya berat. Di sini ada gaya normal nih. Normal di titik C sama normal di titik A. Oke. Berlaku semuanya. Ya kan, sigma fx sama dengan 0 pada seluruh benda. Sigma fx itu adalah normal A sama dengan fc gitu ya, dimana f gaya gesek adalah mu dikali normal c. Lalu ada sigma f di sumbu y sama dengan 0, berarti normal c sama dengan w tangga tambah w orang ya kan. W
W tangga tambah W orang ya. Jadi NC adalah W tangganya berapa? 300 ditambah W orangnya 450 ya. Jadi normal di titik C adalah 750 Newton. Nah, ini bisa kita substitusi ya. Jadi NA-nya adalah mu kali 750. Oke. Nah, kalau udah baru kita bikin sigma torsi di titik A boleh, di C boleh. Lebih gampang pakai C ya. Sigma torsi di C sama 0. Kenapa C? Jadi ini sebenarnya bebas sih. Saya kasih tips aja. Pakailah titik di mana yang di titik itu paling banyak ada gaya. Kalau di A cuma ada normal A, di C ada normal C dan FC ya. Biar FC sama NC-nya langsung 0 gitu loh. Jadi di titik C 0, nah ini ada gaya apa aja nih? Kalau saya gambar ulang tadi berarti ada NA, ya kan? Ada W tangga sama W orang sisanya, ya kan? Karena normal C udah nggak ditinjau lagi, sama gaya gesek di titik C udah nggak perlu ya. Jadi yang pertama paling gampang NA. NA bikin berlawanan ya. Jaraknya adalah 8 meter. Ini 8 ya, ini 6. Oke. Lalu ditambah dengan W tangga ya. W tangga akan bikin berlawanan jarum jam. Jaraknya berapa? Nah, W tangga kan pasti di tengah-tengah tadi ya. 5 meter nih. Dia jatuh pasti ke tengah-tengahnya juga nih. Ya, dia jatuh pasti ke tengah-tengahnya si 6 meter ini. Udah pasti itu ya. Karena dia kesebangunan juga jadinya di tengah gitu ya. Nah, W orang ini kita harus pikir nih. W orang itu nggak pas di tengah dia. Karena ini 2 meter, anggaplah ini theta gitu ya. Nah, jarak ini adalah 2 kali cos theta nih. Ya, kalau bingung ini saya misalnya X ya. Maka cos theta adalah X per 2 gitu loh. Jadi X-nya adalah 2 cos theta. Berapa sih cos theta? Pakai segitiga yang besar aja. 8, 6, ini 10, ini theta. Berarti cos samping per miring ya. 6 per 10 atau 1,2 meter ya. Jadi ini ada tambah lagi W orang kali 1,2 meter sama nano gitu loh. Masukin angkanya. Normal A berapa? Nah, ini masukin nih normal A-nya ya. 750 kali mu min 750 dikali mu kali 8 tambah W tangga. Berapa W tangganya? 300 ya. Kali 3 tambah W orangnya tadi 450 ya. Dikali 1,2 ya. Sama 0. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. 6000 mu sama dengan 900 tambah 450 kali 1,2. Hasilnya 1440. Nah, ini mu-nya tinggal dibagi sih. 1440 dibagi dengan 6000 ya. Hasilnya adalah sekitar 0,24 koefisien geseknya. Yang paling mendekati sih yang A ya. Tapi mungkin ada yang salah ya. Salah ketik atau salah perhitungan ya. Tapi kita cek lagi. Ini berat orang benar 450, tangga 300, 2 meter, 86. Harusnya sih benar semua angkanya ya. 0,24 jawabannya. Oke. Semoga jelas ya ini ya. Tentang tangga. Yang ditanya banyak kemungkinannya. Bisa ditanya berapakah berat orangnya, berapakah jauhnya orang naik gitu ya. Caranya sama. Nah, gimana nih? Udah nonton semua penjelasannya? Ini hanya beberapa contoh soal aja yang kita review. Kalau mau lengkapnya, kalian bisa langsung ke deskripsi video berikut ini ya. Ke dalam website Bimbesmart, kalian bisa join di sana, sudah tersedia paket persiapan ujian akhir semester ya. Atau langsung aja buka bimbesmart.com ya di browser kalian. Pilih ke bagian membership, gabung jadi member. Kita lagi ada promo ya, 25.000 saja, berlaku 30 hari. Ini tersedia materi dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, matematika wajib, matematika minat, fisika, kimia, dan semua konsep kalian bisa lihat juga di sana. Nah, kalau nggak mau pusing, kalian bisa langsung gabung jadi member buat persiapan UTBK nih. Berlaku 90 hari, dan ini bisa langsung akses persiapan ujian akhir semester juga. Ya, dan semua konsep yang ada di sana. Ada materi TPA, ada materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, sosiologi, sejarah, biologi. Kalian bisa akses semua di sana. Bisa latihan soal, ya, ada tryout juga nanti.
dan gabung ke dalam grup belajar. Semoga bisa membantu ya video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you semuanya. Bimba Smart, your smart solution.